Halo, welcome back to another hobby tutorial. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah fitur dari hobi ya yang cukup penting ya, yaitu P2P ya. P2P atau peer-to-peer ya. Kita akan jelaskan dulu apa itu P2P, lalu mengapa kita menggunakan fitur P2P ini dan bagaimana cara menggunakan fitur P2P ini untuk kebutuhan trading kita ya atau investasi kita. Oke, nah sebelumnya kita mau jelaskan dulu apa itu P2P ya. P2P itu adalah peer to peer ya. Peer to peer itu apa sih? Jadi hobi itu memberikan sebuah wadah ya, sebuah exchange ya, sebuah wadah untuk mempertemukan antara orang yang lagi butuh USDT ya. Kenapa USDT? Ntar akan jelaskan ya. Dengan orang yang lagi nggak butuh USDT atau orang yang mau jual USDT kayak gitu ya. Jadi contohnya aja kita misalnya, oh ya by the way kenapa USDT? Karena USDT itu adalah sebuah pairing ya yang paling common, yang paling umum kalau kita mau beli atau jual sesuatu. Misalnya kita mau beli ETH ya, Ethereum gitu kan ya, ETH itu kita dipairkan dengan USDT ya, harga per hari ini itu sekitar di angka 2.930 kalau nggak salah ya. Jadi satu ETH itu harganya adalah 2.930 USDT kayak gitu. Ya, nah jadi misalnya kita mau beli ETH atau kita mau beli ADA misalnya ADA atau Cardano aja ya. Cardano harganya adalah 2,1 per hari ini ya. Nah, 2,1 USDT artinya kita menukarkan 2,1 USDT untuk membeli sebuah EDA atau ADA gitu ya. Nah, jadi USDT itu adalah sebuah pairing yang sangat penting ya. Nah, hal yang sama kalau kita misalnya kita lagi udah jualan nih, kita misalnya udah TP, udah mencapai target price atau target profit kita ya. Kita mau jualan, kita setelah jualan Bitcoin misalnya BTC kayak gitu di harga misalnya 85.000 di bulan November, amin ya. Disclaimer on. Nah itu kita mau pakai uang hasil penjualan BTC itu ya, Bitcoin itu untuk masukkan ke sebagai rupiah ya, sebagai rupiah ke akun BCA kita misalnya kayak gitu. Nah kita menggunakan fitur P2P ini ya. Jadi siapa tahu waktu kita mau jualan gitu ya, kita lagi mau jualan USDT, ada orang yang kebetulan di saat yang sama lagi mau butuh karena dia ngerasa kayaknya ada sebuah koin yang dia mau beli kayak gitu ya. Jadi hobi itu mempertemukan antara what happened? Oke. Mempertemukan antara pembeli dan penjual dari koin-koin tertentu, misalnya adalah USDT ya. Jadi seperti kita bisa lihat di sini ya. Jadi untuk buy dan sell ada BTC, USDT, ETH, HT ya, Huobi token, EOS dan lain-lain gitu. Ya, jadi ini koin-koin yang cukup umum kita gunakan untuk di aplikasi hobi kita. Oke, jadi jelas ya kurang lebih apa itu fungsi dari P2P ini ya. Nah, kita langsung aja demonstrasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi hobi ini terutama untuk fitur P2P ya. Oke, jadi first of all you need to login ya. Jadi harus login dulu ya. Ini udah login kebetulan ya, udah login ya. Kalau belum login silahkan login, masukkan apa namanya email atau masukkan nomor telepon ya dan masukkan password ya, anggap aja udah login. Lalu kita ke buy crypto di sini ya, buy crypto. Lalu kita pilih ke yang P2P market ya, P2P market. Nah, kita akan terlihat di sini beberapa iklan ya, orang yang jualan USDT ya dan sudah diurutkan berdasarkan dari harga yang paling murah. Ya kebetulan saya barusan pasang iklan ya dan saya pasang 15.300, itu kebetulan itu adalah yang termurah di sini ya gitu ya. Oke. Nah, dan ada juga ratingnya di sini. Jadi ada orang yang harus melihat rating dulu nih. Ini kalau saya bakal lihat rating dulu ya, walaupun harganya selisih sedikit ya, selisih lebih mahal dikit, tapi kalau ratingnya tinggi ya, nah saya biasanya bakal pilih itu ya. Oke. Nah, habis itu jadi jelas ya. Jadi gitu gambaran singkat tentang ads-nya ya, iklannya. Nah, kalau kita mau misalnya kita mau jualan USDT kita ya, kebetulan kita baru jualan Bitcoin misalnya ya, kita mau jualan USDT kita langsung klik aja di create ad di situ ya. Jadi create ad ya, masuk ke sini ya. Langsung kita ke bagian ini, ke site ya. Kita mau beli atau kita mau jual nih. Misalnya contoh aja kita mau jual ya, sell gitu ya. Nah, kita mau jualan apa? Misalnya kita mau jualan apa?
jualan USDT misalnya, ya. USDT kita mau dibayar dalam mata uang apa, yaitu misalnya IDR atau rupiah. Oke, ya. Udah beres. Oh ya, by the way, di sini ada tulisannya fee ya 0% ya, 0%. It means that ini hobi nggak mendapatkan fee apapun dari P2P ini. Jadi misalnya kita bayar 5 juta ke orang yang jualan USDT, 100% dari 5 juta itu akan masuk ke rekening penjual. Jadi si hobi itu nggak mengambil satu peser pun kayak gitu. Nah, lalu price tab-nya kita pilih aja limit price ya. Kenapa? Karena kita nggak mau harga kita fluktuatif mengikuti market price ya. Kita pilih aja limit price. Lalu kita masukkan misalnya 15.950 misalnya. Jadi satu USDT saya mau jual dengan harga sekian rupiah kayak gitu ya. Nah, ini penentuan harga bebas sih. Kalau kebetulan saya lagi butuh banget nih rupiah misalnya ya. Nah, saya bisa masukkan angka yang lebih rendah misalnya 15.700 kayak gitu. Atau mungkin bahkan kalau kepepet banget saya bisa masukkan 15.400. Tapi kalau misalnya saya mau jualan iseng, dalam arti saya nggak butuh-butuh amat, saya mau ya kalau ada yang beli syukur, kalau nggak beli nggak masalah ya, saya bisa masukkan dengan harga lebih tinggi 16.100 misalnya, atau mungkin 16.500 ya, bisa iseng berhadiah ya. Sebut aja misalnya saya masukkan 16.500 misalnya ya. Oke. Nah, lalu payment window-nya ya, yaitu waktu yang dibutuhkan orang untuk mentransfer ke rekening BCA atau Mandiri atau apapun kita itu ya, kita masukkan misalnya adalah 20 menit ya. Jadi kenapa selama itu, walaupun sekarang itu orang sebagian besar orang udah pakai itu ya mobile banking atau internet banking gitu kan, tapi ada aja orang yang harus pergi ke ATM ya, untuk mentransfer ke kita. Jadi kita kasih waktu 20 menit ya, cukup waktu untuk pergi ke ATM. Volumenya ya, ini saya baru aja jualan khusus untuk mendemonstrasikan ini ya, saya jualan 22 USDT ya. Sangat jarang bagi orang untuk hanya memiliki 22 USDT ya. Biasanya mereka punya ratusan atau ribuan USDT untuk dijual kayak gitu ya. Nah, lalu minimumnya berapa? Kalau dari hobi sih mensyaratkan minimumnya adalah 200.000. Tapi terserah, kalau misalnya teman-teman ngerasa males ya kalau 200.000 doang gitu kan males effortnya gitu ya, terlalu ribet gitu kan. Teman-teman mau masukkan 1 juta, kalau tentu saja kalau saya nggak mungkin bisa karena saya cuma ada 22 USDT ya. Sebut aja misalnya saya masukkan 200.000 rupiah, maksimumnya biasanya sih ya semuanya kayak gitu ya. Oke, lalu ini udah beres ya. Lalu advance filternya ya. Jadi ini si hobi bertanya, kita mau mensyaratkan buyer kita ya, orang yang beli USDT kita itu orangnya yang gimana gitu kan. Ada banyak syarat gitu ya. Contohnya udah pernah beli atau segala macam ya. Kalau saya cenderung untuk menonaktifkan ini, karena menurut saya sih resiko itu ada di tangan pembeli ya. Karena kalau saya kan ya, saya terima uang dulu gitu kan, saya terima rupiah, lalu habis itu saya transfer USDT saya ke akun hobi dia kan, kayak gitu. Nah, kalau gitu saya nggak mau membatasi pembeli saya gitu kan, siapapun boleh beli kayak gitu ya. Oke, lalu payment method ini kebetulan saya udah masukkan sebelumnya. Kalau belum ada di sini, itu nanti kita bisa ke setting lalu ke payment method di situ ya. Kebetulan saya udah masukkan, yaitu saya masukkan akun BCA saya, ini nomornya, ini nama saya ya. Habis itu ini saya aktifkan di situ ya. Oke. Lalu habis itu di note ini saya biasa kosongin sih. Tapi kalau teman-teman memasukkan sebagai reminder